Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Indonesia. Hai anak-anak, sahabat Erlangga dimanapun kalian berada. Selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan dari penerbit Erlangga yang akan membantu kalian semua belajar bersama-sama di rumah selama masa pandemi. Nah, karena masih dalam masa pandemi inilah, maka kita semua, sahabat Erlangga, tetap patuhi protokol kesehatan. Itu ya, tidak lain dan tidak bukan, agar kita semua, agar sahabat Erlangga itu dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat Erlangga, kali ini bersama saya, Pak Imam Taufik, kita akan belajar materi bahasa Indonesia, yakni tentang teks debat. Materi ini diperuntukkan bagi kalian sahabat Erlangga yang duduk di kelas 10. Nah, selama tayangan berlangsung, bagi sahabat Erlangga yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan yang sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Ya, sekali lagi, silakan ajukan pertanyaan yang sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Baik, mari kita mulai ya. Topik kita kali ini adalah berpikir kritis dengan teks debat. Ya, silakan ikuti baik-baik. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis isi debat, permasalahan isu, sudut pandang, dan argumen dari beberapa pihak dan simpulan. Nah, di waktu yang relatif terbatas, saya akan menyampaikan sejelas-jelasnya. Yang pertama, kita awali dulu dari pengertian debat. Sahabat Erlangga, pada dasarnya debat itu adalah adu argumentasi antara satu orang atau satu kelompok dengan orang lain atau kelompok lain. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa ada istilah satu orang dan satu kelompok? Begini, debat itu dilangsungkan atau dilaksanakan oleh dua tim atau dua kelompok. Nah, tiap kelompok diwakili oleh beberapa orang. Nah, antara orang satu dari kelompok pertama akan mengeluarkan argumen, yang argumennya nanti ditanggapi atau disanggah oleh orang pertama dari kelompok dua. Demikian pula argumen dari orang kedua kelompok pertama akan ditanggapi oleh orang kedua dari kelompok kedua. Selanjutnya, orang ketiga dari kelompok pertama akan ditanggapi argumennya oleh orang ketiga dari kelompok kedua. Untuk itulah maka di sini ada istilah adu argumentasi antara satu orang atau satu kelompok dengan orang lain atau kelompok lain. Mungkin akan timbul pertanyaan, apakah debat ini seperti yang dibayangkan banyak orang? Apakah debat ini asal berbicara, yang penting berbicara tanpa dasar dan sebagainya? Di antara sahabat Erlangga, mungkin ada yang sudah paham betul, ya. Mungkin juga ada yang masih perlu mempelajari lebih lanjut.
Nah, kita lihat pada slide berikutnya. Sekarang kita lihat fungsinya terlebih dahulu. Sahabat Erlangga, ada beberapa fungsi debat yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, debat itu dapat melatih seseorang untuk berpikir kritis. Jadi ada sebuah permasalahan, sebuah isu atau sebuah topik yang dilontarkan, kemudian peserta debat itu akan menanggapinya dalam waktu relatif singkat, yang tentunya tanggapan ini harus disertai dengan data dan fakta. Waktu yang singkat inilah membutuhkan daya pikir yang kritis. Apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita tanggapi pada sebuah tema atau topik debat. Selanjutnya yang berikutnya adalah debat bisa membangun seseorang untuk melatih keterampilan berbicara. Tadi saya sampaikan, debat ini berlangsung dalam waktu yang sudah ditentukan. Waktunya relatif terbatas. Oleh karena itu, dalam waktu yang relatif singkat, dibutuhkan keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara ini tentu membutuhkan sebuah pelatihan. Pelatihan pertama, kedua, ketiga, hingga seseorang bisa menjadi yang terampil. Terampil berbicara sekaligus kritis menyikapi sebuah permasalahan. Yang ketiga adalah mengasah daya analitis seseorang. Sahabat Erlangga, fungsi ketiga ini berkaitan dengan fungsi yang pertama. Jadi ada sebuah topik, sebuah mosi yang dilontarkan. Nah, mosi atau topik itulah harus kita urai, harus dianalisis oleh peserta debat. Kemampuan mengurai ini tentu membutuhkan keterampilan khusus. Ya. Perlu banyak membaca, perlu banyak melihat, perlu banyak pengetahuan. Nah, dengan pengetahuan yang tinggi ini, maka daya analisis seorang akan terasah. Nah, dengan debat inilah secara tidak langsung itu daya analitis peserta itu terasa sedikit demi sedikit. Pendek kata, semakin sering melaksanakan debat, semakin sering mengikuti forum debat, maka kemampuan berpikir kritis, kemampuan analitis, dan kemampuan berbicara itu akan meningkat tajam. Dan yang keempat adalah melatih kepekaan untuk menangkap isu kontroversial. Jadi kalau kita cermati di sekitar kita itu banyak sekali isu-isu kontroversial yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ya. Melalui debat inilah maka sebuah isu yang kontroversial itu nanti akan kita urai bersama-sama. Tanpa kepekaan menangkap isu kontroversial, maka kita akan kesulitan. Nah, inilah maka perlunya pelatihan. Ya, sedikit demi sedikit, maka
keempat keterampilan ini itu sekali lagi akan terasah. Inilah fungsi debat. Selanjutnya unsur debat. Sahabat Erlangga, sekurang-kurangnya ada 6 unsur debat ketika sebuah forum debat itu dilangsungkan. Unsur pertama, mosi, ya. Ini wajib ada. Apa itu mosi? Nanti kita lihat pada slide berikutnya. Mudahnya, mosi itu adalah tema atau topik debat. Apakah mosi itu sama dengan tema secara umum? Nanti kita urai pada slide berikutnya. Kemudian unsur kedua dan ketiga ini berkaitan. Ini adalah tim afirmasi dan tim oposisi. Lihat posisi di bagian ini, tim afirmasi diletakkan setelah mosi. Artinya ketika debat berlangsung, tim afirmasi atau tim positif atau tim pendukung mosi, tim pendukung pemerintah, ini diberikan kesempatan pertama oleh moderator. Ya. Setelah tim afirmasi berbicara, tentunya bergantian nanti ya, dengan tim oposisi. Setelah tim afirmasi berbicara, menyampaikan argumennya, gantian orang atau personil pada tim oposisi. Tim oposisi ini nanti akan menanggapi, menyanggah, dan sebagainya apa yang dikemukakan oleh tim afirmasi. Jadi nanti bergantian. Nanti kita lihat ya, nanti akan saya jelaskan bagaimana tata cara berdebat. Berikutnya, unsur debat yang harus ada adalah moderator. Moderator ini orang yang mengatur jalannya debat secara umum, memandu, katakanlah begitu. Jadi moderator itu akan membuka debat, kemudian menyampaikan mosi, memandu jalannya debat, dan menutup debat. Setelah semuanya berlangsung. Kemudian unsur kelima adalah penulis. Unsur penulis ini atau penulis ini yang nanti akan duduk di samping moderator, ini adalah orang yang bertugas mencatat segala hal ya yang disampaikan atau dikemukakan oleh tim afirmasi dan tim oposisi. Ini tulis. Jadi mosi, tim afirmasi, tim oposisi, moderator dan penulis ini wajib ada dalam sebuah debat. Unsur terakhir adalah penonton. Nah, untuk penonton ini boleh ada, boleh tidak. Biasanya penonton ini itu akan diisi atau debat itu akan disaksikan oleh pendukung dari tim afirmasi dan pendukung dari tim oposisi. Dia, saya ulangi, jadi ada kurang-kurangnya ada 6 unsur debat atau 5 yang mutlak harus ada ditambah penonton yang harus ada ketika forum debat berlangsung. Gitu ya. Sekarang kita lihat slide berikutnya. Mosi. Pada slide sebelumnya, saya menyampaikan istilah tema dan topik. Apakah tema dan topik debat sama dengan mosi?
Ya, secara umum bisa dikatakan sama. Dari mudahnya, topik debat itu disebut dengan istilah mosi. Ini ya. Jadi bukan tema secara umum atau bukan topik secara umum. Mosi ini punya karakteristik, punya ciri khas yang membedakannya dengan tema atau topik. Bisa lagi tema debat, ya, itu istilah mudahnya disebut mosi. Pengertiannya adalah pernyataan positif yang akan menentukan arah dan isi debat. Lagi, mosi ini merupakan pernyataan positif yang nantinya akan menentukan arah dan isi debat. Jadi, setelah disampaikan oleh moderator, kedua kelompok itu membahasnya, beradu argumentasi dalam satu koridor sehingga arah dan isi debat ini terukur. Nah, syaratnya sebuah mosi itu harus kontroversial, bersifat kontroversi, artinya menimbulkan pro dan kontra. Kalau tema atau topik kan tidak seperti itu, ya. Kalau tema atau topik ini boleh menimbulkan pro kontra, boleh pula tidak, tapi mosi itu harus kontroversial. Mengapa kontroversial? Sebab mosi inilah yang nanti akan kita pecahkan bersama, ya, akan kita bahas bersama, akan dibahas oleh kedua tim yang saling berhadapan. Nah, mosi ini diambil dari apa yang ada di lingkungan kita, di masyarakat. Banyak mosi yang bisa diambil. Sahabat Erlangga bisa mencermati, kemudian bisa membuat sebuah mosi. Entah mosi bidang pendidikan, transportasi, lingkungan, dan sebagainya. Yang jelas yang kontroversial. Contoh, penggunaan bahasa asing di ruang publik bisa merendahkan martabat bahasa Indonesia. Nah, mosi yang pertama ini menimbulkan pro yang luar biasa dan kontra yang luar biasa. Sebagian setuju bahwa bahasa asing yang diterapkan, yang digunakan di ruang-ruang publik itu dipandang bisa merendahkan martabat bahasa kita, bahasa Indonesia. Kalau sahabat Erlangga mencermati, banyak sekali. Misalnya acara-acara di televisi, iklan di televisi, nama-nama perumahan, kemudian harga makanan, nama rumah makan, dan sebagainya. Ini banyak yang menggunakan istilah-istilah asing. Tentu di antara kita, di antara sahabat Erlangga, ada yang setuju jika penggunaan bahasa asing di ruang publik seperti tadi itu bisa merendahkan martabat bahasa kita. Tapi ada pula sahabat Erlangga yang lain yang tidak sependapat. Itu ya, itu mosi. Mosi kedua, pajak kendaraan bermotor harus dinaikkan sedikit-sedikitnya untuk menekan jumlah kendaraan yang tidak terkendali. Ini mosi. Tentu ini menimbulkan pro kontra yang luar biasa pula. Jangankan kok dinaikkan sedikit-tingginya. Dinaikkan sedikit saja itu sudah menimbulkan masalah di masyarakat. Ya. Nah, mosi ini diambil berdasarkan fakta atau kenyataan bahwa laju jumlah kendaraan bermotor itu terus meningkat. Sangat tajam.
kenaikannya sangat tinggi. Nah, kemudian ada alternatif. Dinaikkanlah pajak kendaraan bermotor ini sedikitnya. Mungkin dengan kenaikan pajak ini, laju kendaraan bermotor sedikit bisa direm pelan-pelan. Nah, ini kedua mosi ini menimbulkan kontroversi yang luar biasa. Selanjutnya kita ke tim debat, sahabat Erlangga. Jadi di slide berikutnya sudah saya sampaikan ada dua tim yang sering berhadapan, tim afirmasi dan tim oposisi. Tim afirmasi atau tim positif itu tim yang mendukung mosi yang disampaikan oleh moderator. Sementara tim oposisi itu tim yang bertentangan, yang menolak mosi yang disampaikan oleh moderator. Ya. Tim oposisi disebut pula tim kontra. Saya ulangi, tim afirmasi atau tim positif itu tim yang mendukung mosi atau mendukung kebijakan pemerintah istilahnya. Tim oposisi atau tim kontra itu tim yang menolak atau berseberangan dengan tim afirmasi pendapatnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ketiganya, pembicara 1, 2, dan 3 dari tim afirmasi, dan bagaimana pula pembicara pertama, 2, dan 3 dari tim oposisi dalam berbicara, apakah saling saut-sautan ketika satu orang berbicara, satu kemudian berdiri menyangga gitu, sahabat Erlangga, ada aturan yang harus ditaati. Ya, jadi ada mekanismenya. Nah, ini nanti seperti tadi saya katakan akan diatur jalannya oleh moderator. Dan ketiga-tiganya ini punya fungsi yang berbeda. Seperti apa? Sekarang kita lihat ya. Pembicara 1, fungsi atau tugasnya dari tim afirmasi itu sebagian tidak sama, ada yang tidak sama dengan pembicara 1 dari tim oposisi. Pembicara pertama dari tim afirmasi tugasnya ya setelah mosi disampaikan, tugasnya adalah mengenalkan dirinya dulu, mengenalkan temannya, yakni pembicara 2 dan pembicara ketiga. Ya. Setelah dikenalkan, kemudian menjelaskan mosi. Jadi pembicara 1 ini nanti akan menjelaskan mosi secara rinci. Nah, setelah pembicara 1 tim afirmasi menyampaikan mosi, barulah dia menyampaikan argumennya. Dasar hukum apa yang digunakan, data apa yang digunakan untuk memperkuat argumennya. Ini adalah pembicara pertama. Lalu, apa tugas pembicara pertama dari tim oposisi? Tadi saya katakan ada sedikit perbedaan yang begitu. Nah, kalau pembicara pertama tadi menjelaskan mosi, pembicara pertama dari tim afirmasi maksud saya, pembicara pertama dari tim oposisi itu tugasnya adalah mengenalkan dirinya dulu, lalu memperkenalkan pembicara 2 dan pembicara 3. Setelah itu dia menyampaikan sanggahan dari apa
yang dikemukakan oleh pembicara pertama. Nah, ketika pembicara satu pertama ya, dari afirmasi selesai, ini kan mendengarkan. 1, 2, 3 masing-masing mencatat. Nah, demikian pula ketika bicara satu ini berbicara, pembicara satu ini sanggahannya tadi itu akan dicermati oleh pembicara 2 dan 3 dari tim afirmasi. Nah, setelah pembicara satu selesai, gantian pembicara kedua dari tim afirmasi ini yang berargumen, memberikan tanggapan. Tugasnya apa? Tugas pembicara kedua adalah memperkuat argumen dari pembicara pertama yang merupakan temannya tadi dalam satu tim afirmasi, kemudian menyanggah pembicara pertama dari tim oposisi, lalu dia menyampaikan argumennya. Apa yang disampaikan oleh pembicara kedua akan dicatat baik-baik oleh pembicara kedua dan juga ketiga tim oposisi. Setelah pembicara kedua tim afirmasi selesai, giliran pembicara kedua tim oposisi. Pembicara kedua ini akan memperkuat argumen sanggahan dari pembicara pertama, tim oposisi, timnya dia sendiri, kemudian menyanggah argumen pembicara 2 dan 1, tim afirmasi, lalu dia menyampaikan argumennya. Selesai ini, lalu pembicara ketiga tim afirmasi, ya sebagai orang terakhir di tim afirmasi menyampaikan argumennya. Dia akan memperkuat pembicara kedua dulu argumennya, dan juga mungkin memperkuat pembicara pertama, lalu menyanggah apa yang disampaikan pembicara kedua dan pembicara pertama. Selesai berbicara, pembicara ketiga dari tim afirmasi akan ditanggapi, akan disanggah oleh pembicara ketiga dari tim oposisi. Tugasnya juga sama dengan pembicara kedua. Pembicara tiga akan memperkuat sanggahan dari pembicara 2 dan pertama dari tim oposisi dan menyanggah, mendebat apa yang disampaikan oleh argumen pembicara ketiga, 2 dan 1 dari tim afirmasi, baru dia menyampaikan argumennya. Ini kira-kira cara berbicara dan tugas dari setiap orang dalam sebuah tim. Sekarang kita lihat argumentasi. Setiap orang dalam sebuah tim itu akan menyampaikan argumentasinya. Argumentasi itu apa? Pendek kata, argumentasi itu alasan untuk memperkuat atau menolak pendapat, pendirian atau gagasan orang lain. Kalau dalam satu tim, argumentasi itu diartikan alasan untuk memperkuat apa yang disebutkan oleh temannya. Pada kelompok lain, argumentasi itu alasan untuk menolak pendapat kelompok lawan. Seperti itu. Ya. Ini argumentasi. Lalu bagaimana argumentasi yang baik? Nah, sekurang-kurangnya ada 3 hal yang mendasari apakah sebuah argumentasi itu baik atau tidak. Yang pertama, ya ini, argumentasi itu idenya harus jelas dan logis. Nanti kita lihat apakah ada yang tidak jelas, ada. Lalu waktu menyampaikan argumentasi itu ada fakta dan data yang mendasarinya. Nah, fakta dan data inilah nanti yang akan mampu meyakinkan pendengar. Tanpa fakta dan data, pendengar mungkin saja tidak percaya, tidak yakin dengan apa yang disampaikan dalam argumentasi. Contoh, kita lihat contoh argumen. Telepon seluler atau telepon pintar atau smartphone gitu ya, seharusnya dilarang penggunaannya di sekolah karena mengganggu konsentrasi belajar. Ini argumennya jelas, ada alasannya. Ya. Ada datanya, ada faktanya. Faktanya apa? Berdasarkan yang dilihat, 1, mungkin mengganggu konsentrasi belajar.
Mungkin anak-anak malah sibuk bermain. Seperti itu. Argumen yang kedua, contohnya, tayangan sinetron di televisi tidak mendidik karena isinya tidak logis dan terlalu dibuat-buat. Ini pun juga didasari atas sebuah data atau fakta. Oh, tayangan sinetron ternyata seperti ini. Ini tentu dikembangkan lebih lanjut, ini sebagai contoh kalimat argumentasi. Satu lagi, jam tayang iklan di televisi harus dibatasi. Karena kenapa? Karena iklan itu dapat menimbulkan budaya konsumtif masyarakat. Ini contoh argumen ya yang baik. Sekarang kita lihat argumen yang salah atau yang tidak tepat. Sama dengan tadi, jadi yang ini bisa dikatakan tidak logis atau tidak jelas. Tidak logis juga tidak jelas. Telepon seluler atau smartphone atau telepon pintar tidak seharusnya dilarang penggunanya di sekolah. Alasannya apa? Karena banyak anak yang membawa telepon seluler. Nah, ini kan membingungkan ini. Tidak tepat. Dilarang penggunanya sebab banyak anak yang sudah membawa telepon seluler. Ya, tidak jelas maksudnya ini. Kedua, tayangan sinetron di televisi tidak mendidik karena tidak diperuntukkan untuk anak-anak. Tidak diperuntukkan bagi anak-anak. Sinetron yang mana ini yang dimaksud? Tidak jelas juga kan ini. Ketiga, penayangan iklan di televisi dapat mengganggu masyarakat. Mengganggu yang bagaimana? Mengganggu yang apa? Ini juga tidak jelas. Ya, ini contoh argumen yang salah. Sekarang kita lihat pada sanggahan. Sanggahan itu sebenarnya sama halnya dengan argumentasi. Sanggahan itu respon yang disampaikan terhadap argumen yang disampaikan oleh atau dikemukakan oleh tim lawan. Sanggahan ini pun juga harus jelas, logis, ada data, fakta, dan simpulan. Contoh ya, ini kita hubungkan dengan tadi. Argumentasinya tadi saya pendekkan. Smartphone itu aja, telepon pintar. Seharusnya dilarang penggunanya di sekolah. Tadi toh, karena mengganggu konsentrasi belajar. Sanggahnya seharusnya siswa tidak dilarang atau tidak perlu dilarang menggunakan telepon seluler atau telepon pintar di sekolah. Sebab penggunaan telepon pintar dapat mempermudah siswa dalam mengakses beragam informasi sehingga malah mendukung pembelajaran. Logis di sini. Sanggahnya. Kita lihat siswa tidak perlu dilarang menggunakan telepon seluler atau telepon pintar di sekolah karena sekarang era digital. Nah ini nggak jelas alasannya di sini. Apakah era digital kemudian tidak boleh menggunakan telepon seluler? Nah ini nggak jelas di sini. Ya, bandingkan kedua argumen perbedaannya jauh. Gitu ya. Jadi sahabat Erlangga sekurang-kurangnya minimal. Ya, meskipun contohnya relatif singkat, hanya 2, bisa memahami, oh seperti itu argumen yang baik, itu sanggahan yang baik atau benar. Sekarang terakhir kita lihat tata cara debat. Sahabat Erlangga, mekanismenya sebagai berikut. Pertama, moderator membuka debat. Ya. Menjelaskan, memberikan rambu-rambunya, mengatur jalannya debat dan menutup debat. Kemudian moderator memberikan kesempatan pertama kepada tim afirmasi dan kesempatan kedua kepada tim oposisi untuk menyampaikan argumen atau sanggahan. Kemudian tim afirmasi ya itu sebagai tim pertama menyampaikan pendapatnya merupakan tim yang mendukung mosi ya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian tim oposisi atau tim kontra sebagai pembicara kedua atau yang berikutnya itu menyampaikan pendapat atau sanggahan dengan menolak argumen yang disampaikan tim afirmasi.
Nah, tadi seperti yang saya jelaskan, setiap orang dalam satu tim itu menyampaikan pendapatnya secara bergantian. Sesuai waktu yang ditentukan oleh moderator. Waktunya berapa menit? Mungkin 3, 4, 5, 6, atau 7. Bagi yang tidak terbiasa berbicara, apalagi ada yang melihat, ada yang menyaksikan, 3 menit itu merupakan waktu yang sangat lama rasanya. Maka inilah perlunya kita berlatih debat. Seperti tadi, berfungsi untuk melatih keterampilan berbicara. Ya. Berlatih mengumpulkan data, cermat menganalisis, ya. Kemudian cepat memahami pendapat yang kontroversial di masyarakat seperti itu. Kemudian setelah kedua tim menyampaikan pendapatnya, sesi berikutnya adalah penyampaian simpulan. Nah, simpulan inilah yang menyampaikan pertama adalah tim oposisi. Kalau tadi yang berbicara saat debat dimulai adalah tim afirmasi, giliran kesimpulan itu oleh moderator yang diberikan kesempatan adalah tim oposisi. Dilanjutkan dengan simpulan dari tim afirmasi. Itu anak-anak, sahabat Erlangga semua, ya, materi yang dapat saya sampaikan. Nanti pada sesi berikutnya kita akan perdalam lagi, akan kita perjelas lagi tentang debat. Masih banyak yang perlu kita bahas ya, tentang debat ya. Sahabat Erlangga, semoga apa yang saya sampaikan itu sahabat Erlangga bisa memahami. Selagi semoga sudah saya sampaikan, jika ada yang belum paham atau ingin memperjelas lagi, silakan ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Jangan lupa selalu aktifkan notifikasi channel ini supaya kalian semua itu mendapatkan atau tidak ketinggalan dengan video pembelajaran yang berikutnya. Satu pesan, pada acara Erlangga Classroom berikutnya, jangan lupa beritahu teman ya. Beritahu teman supaya mereka juga mendapatkan informasi dan pengetahuan yang banyak. Ya, itu sahabat Erlangga. Sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa kembali pada acara Erlangga Classroom berikutnya. Salam sehat dan semoga kita semua diberikan kesehatan ya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.